Halo Dulur Sriwijaya, perkenalkan saya Dr. Muhammad Fahri, spesialis urologi. Saat ini saya praktek di Rumah Sakit Umum Sriwijaya. Baik, terima kasih pertanyaan yang bagus. Jadi infertilitas ini atau dalam bahasa awamnya ketidaksuburan atau masalah kesuburan pada pasangan itu per definisinya artinya ketidakmampuan dari suatu pasangan suami istri yang telah berhubungan secara rutin. Rutin itu artinya setiap 2 kali dalam seminggu tanpa alat kontrasepsi apapun untuk menghasilkan suatu kehamilan setelah berjalan selama 1 tahun. Untuk faktor dari perempuan, itu juga banyak faktor yang dapat menyebabkan ketidaksuburan pasangan ini. Misalnya juga kelainan anatomis, kelainan hormonal, maupun kelainan yang lain. Nah, untuk dari faktor perempuan ini tentunya lebih banyak diketahui oleh dokter penyakit kebidanan dan penyakit kandungan. Baik, jadi jika ada pasangan yang dengan kriteria yang seperti ini, artinya sudah menikah selama 1 tahun, sudah melakukan hubungan seksual yang teratur tanpa pengaman, tapi belum juga mendapatkan kehamilan dari pihak perempuan, maka sebaiknya pasangan ini berobat secara bersama-sama. Jadi untuk yang perempuannya ke dokter kandungan dan yang laki-laki sebaiknya juga berobat ke dokter urologi. Penyebab dari infertilitas itu sendiri sebenarnya dapat dari faktor pasangan laki-laki maupun pasangan perempuan, di mana pada pasangan laki-laki sendiri juga dapat kemungkinannya ada beberapa faktor lagi, misal dari faktor kelainan anatomis atau kelainan hormonal, ataupun ada riwayat trauma, riwayat terpapar radiasi, ataupun zat-zat kimia yang bersifat gonadotoksik. Juga untuk dari faktor perempuan juga ada beberapa faktor lagi seperti masalah hormonal juga, masalah anatomis, dan banyak masalah-masalah lain pada perempuan. Tentunya masalah pada perempuan ini lebih khusus lagi dipelajari oleh dokter penyakit kandungan. Jadi jika ada suatu pasangan yang mengalami masalah infertilitas ini, artinya sesuai per definisinya tadi, setelah menikah selama 1 tahun, rutin berhubungan seksual 2 kali dalam seminggu tanpa alat kontrasepsi apapun, namun belum mendapatkan kehamilan, maka sebaiknya kedua pasangan ini bersama-sama untuk berkonsultasi. Dari pihak perempuan tentunya ke dokter kebidanan dan penyakit kandungan, dan pihak laki-lakinya, pasangan laki-lakinya ke dokter urologi. Ya, jadi khusus untuk pihak pasangan laki-laki, setelah dia berkonsultasi ke dokter urologi, tentunya nanti akan diperiksa secara komprehensif, baik pertanyaan dari sejak kecil, mungkin ada faktor-faktor yang dapat penyakit-penyakit ataupun operasi, tindakan-tindakan yang bisa mempengaruhi kesuburan di masa mendatang. Kemudian juga diperiksa secara fisik dari kepala sampai kaki, terutama spesifik untuk pemeriksaan-pemeriksaan yang mengarah kepada kelainan-kelainan yang dapat menyebabkan gangguan ketidaksuburan pada pria. Kemudian juga tentunya akan dilakukan pemeriksaan analisis sperma. Ya, jadi kasus-kasus yang sering saya temui pada pria dengan masalah infertilitas itu secara anatomis ternyata dari pemeriksaan fisik didapatkan varikokel. Jadi baik varikokel 1 sisi maupun 2 sisi. Dapat juga ditemukan varikokel ini dari pemeriksaan lanjutan dari USG skrotum. Jadi USG dari kantong kemaluan dari pasien tersebut. Mana saat pemeriksaan fisik mungkin tidak ditemukan kelainan, tapi setelah dilakukan pemeriksaan lanjut, ternyata pasien tersebut terdapat varikokel. Varikokel itu sendiri adalah suatu kelainan pada testis atau saluran yang menuju testis, di mana di sana terdapat pelebaran pembuluh darah yang abnormal. Jadi pada keadaan normal memang di sana ada jalinan pembuluh darah vena atau pembuluh darah balik. Nah, pada keadaan varikokel ini
pembuluh darah ini melebar. Bagaimana varikokel ini bisa mempengaruhi kesuburan? Jadi dengan kondisi ini, maka suhu di sekitar testis itu akan meningkat. Dengan meningkatnya suhu ini, maka proses spermatogenesis sedikit banyak akan terganggu. Ada juga teori lain mengenai radikal bebas. Jadi dengan adanya kondisi varikokel ini, maka akan meningkatkan jumlah radikal bebas di daerah sekitar testis. Jadi pasien-pasien dengan hasil analisis sperma yang abnormal, misalnya pasien dengan oligoasthenoteratozospermia atau bahkan dengan azoospermia sekalipun, apabila ditemukan kelainan varikokel pada pasien ini, maka sebaiknya pasien ini dilakukan tindakan varikokelektomi. Artinya tindakan ini merupakan suatu prosedur operasi di mana pembuluh darah vena yang melebar tadi yang dijelaskan sebelumnya dilakukan pengikatan dan pemotongan. Dari hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan, pasien-pasien dengan parameter sperma yang abnormal ini setelah dilakukan operasi varikokelektomi, maka akan menunjukkan peningkatan kualitas sperma yang cukup signifikan. Bahkan pasien yang sebelumnya dengan azoospermia pun tidak menutup kemungkinan telah dilakukan operasi varikokelektomi, maka setelah 3 bulan kemudian dilakukan pemeriksaan analisis sperma lagi, dapatkan adanya sperma pada cairan semen atau air mani pasien. Ya, jadi operasi varikokelektomi ini ada beberapa metode atau teknik, mulai dari teknik konvensional, jadi operasi terbuka, sampai dengan mikroligasi varikokel, artinya operasi varikokel dengan menggunakan mikroskop. Nah, saya sebutkan terakhir tadi itu secara efektivitas maupun dari segi komplikasi, maka dari penelitian-penelitian yang terakhir dikatakan bahwa mikroligasi varikokel ini paling efektif untuk meningkatkan kualitas sperma setelah operasi. Kemudian selain itu juga tindakan mikroligasi varikokel ini akan memperkecil kemungkinan terjadinya komplikasi seperti penyusutan ukuran testis maupun terjadinya hidrokel atau penumpukan cairan pada kantong skrotum. Ya, jadi dulur-dulur Sriwijaya, mungkin setelah saya berikan sedikit edukasi tadi dapat mengubah pola pikirnya ketika ada kasus fertilitas, mungkin pada keluarga, ada pada teman, sebaiknya ya disarankan untuk memeriksakan diri atau berkonsultasi secara bersama-sama, baik itu suami maupun istri, agar hasilnya nanti dapat lebih efektif, efisien, dan menyeluruh. Terima kasih dulur-dulur Sriwijaya, salam sehat.